Contoh saya ambil analogi yang tadi yang dikatakan oleh Jerumi tentang kepahitan ataupun manis di dalam lidah. Coba kita bisa merefleksikan otak kita. Mari kita renungkan tuh. Deskripsikan tentang rasa manis tuh. Maka kita sangat kesulitan tuh. Gimana tuh rasa manis? Nah, begitu juga dengan cinta. Jadi kita itu kesulitan untuk membuat definisi tentang cinta. Welcome to podcast Ngesan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat malam semuanya, balik lagi ke podcast Ngesantuy, ngobrol santuy. Malam ini bersama gue, Dianti Zilda, gue bakal nemenin kalian selama waktu yang tidak ditentukan. Podcast ini sangat menginspirasi serta mengedukasi untuk para pendengar. Tentunya di sini enjoy aja. Dan buat para pendengar, stay tune. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, selamat malam, balik lagi ke Ngesantuy, ngobrol santuy. Nah, kali ini bareng gue Dianti Zilda, tentunya gue mempunyai partner host yang sangat luar biasa. Langsung aja nih, dari Ciputat, ada Mail. Halo Il, Hai Dianti, kenalan dulu dong Il. ya kenalannya apa aja ini? Kayak dari asal kampus, terus nama, seperti itu sih. Status juga boleh sih Il. Iya, sebelumnya sahabat ngesantu ya. Buat para pendengar itu apa? Sahabat ngesantu ya. Iya, ngesantuy dong. Ya, salam kenal ya sahabat-sahabat ngesantuy. Perkenalkan nih, gua Mail, nama lengkap Ahmad Ismail Nasution, asal kampus itu dari UIN Jakarta atau UIN Ciputat ya. Yes, mantap. Jurusan apa nih, Il? Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum. Gimana nih kabar di sana? Alhamdulillah, karena gua lulusan Konoha ya, kalau misalnya masalah corona alhamdulillah lah sehat-sehat aja gitu. Tapi udah lulus dari kampus? Belum sih, kalau lulus mah kan kita masih gua masih semester ya, semester itulah, semester rendah lah, adik-adik lah bahasanya. Adik-adik angkatan berapa emang? Gua itu angkatan 2000. Enggak nih, masuknya mohon maaf nih. Oh, Itu kan angkatan tahunnya. oh iya. Angkatan 20 apa 17 ya? 17 kalau nggak salah. Gaya banget lu 20, berasa muda lu. Maba. Tolonglah. Kita bakal ngundang siapa nih, Il? Oh, nih kita ngundang ini nih, sohib kita kan, seorang filsafah dari Unpas nih. Ini ada Bang Riyadi Chandra. Halo Bang. Dulu dong. Halo. Halo Bang. Halo. Oi. Mana, bro? Kabar? Sebelumnya perkenalin diri dulu. Apa Dianti nih? Dianti aja yang nanya ini. Oke. Dong, kan kita sama-sama host. Sama-sama host ya? Ini posisinya. Jadi santai aja, Il. Oh iya. Iya, gimana? Ya, kabar di sono? Sebelumnya perkenalin diri dulu dong. Dari mana? Iya dong. Ke kerabat ngesantuy. Karena kan ngesantuy ini nggak tahu nih. Siapa sih sosok dari Riyadi? Oke. Perkenalkan buat teman-teman The Santuy, saya ngesantuy. Enaknya manggilnya ngesantuy aja ya. Iya, ngesantuy aja. Ngesantuy ini ya. Perkenalkan nih, nama saya itu Riyadi Chandra Nugroho. Saya itu bersekolah atau mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya salah satu kader HMI cabang Bandung. Dan
pengkaderan saya sampai di LK2 bersama teman-teman, yaitu dari Dianti Zilda dan Ismail dari cabang Ciputat. Nah, buat teman-teman, terima kasih telah mengundang saya pribadi untuk menemani diskusi di podcastnya Dianti Zilda. Terima kasih sekali lagi buat Dianti Zilda dan Ismail dari cabang Ciputat. Wah, harusnya kita ya makasih nih, udah mau digangguin malam-malam ya kan, buat ngobrol bareng. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah di Kalimantan saya baik. Terus belum tahu nih mau pulang ke Bandungnya, rencana itu ya bulan-bulan Agustus awal. Agustus. Wah, awal ya, berarti 1 bulanan. Udah berapa lama di sana? Sudah sekitar bulan Maret dari sini. Dari sana bulan Maret. Berarti sebelum di lockdown ya? Ya, sebelum di lockdown sudah pulang ke Kalimantan. Kita mau ngebahas masalah filsafat cinta gitu kan. Iya. Baik dari perspektif barat dan timur gitu. Dan nanti implementasinya di Indonesia sendiri kan gitu untuk ngambil case-nya gitu. Iya, sebelum ke mungkin itu ke judulnya nih. Gue pengen tahu sih dari Riyadi dulu gitu kan. Iya. Gue nggak tahu nih di filsafat cinta itu apa gitu. Nah, bisa dijelasin nggak sih makna dari filsafat atau makna dari cinta tersebut? Oke. Kita mengetahui terlebih dahulu apa isi terminologi dari filsafat itu ya. Yang namanya filsafat itu etimologinya adalah philo dan sophia. Kalau kita lihat philo itu ya philia, bukan dari konsep cinta di dalam kata Yunani kuno itu ada philia, terus ada satu lagi tuh, ada 2 lagi yang memang dipakai dalam ilmu filsafat itu, yaitu philia, karena dalam makna philia itu mendapatkan cinta yang akan menuju kepada kebijaksanaan di dalamnya. Jadi philo dan sophia atau philia dan sophia dalam akar kata filsafat itu adalah fondasi kita di dalam metodologi berpikir maupun dari produk dari filsafat itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwasannya filsafat sebagai mother of science, induk dari segala ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya itu ada cinta. Kalau kita melihat cinta, berarti kita bisa melihat dari ranah humanistik. Kita memandang manusia itu bagaikan manusia, jadi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan filsafat tuh. Nah, kita juga bisa melihat tuh filsafat konsentrasi tentang cinta itu sendiri. Mungkin kita akan membahas atau menyenggol sedikit dengan konsep dari Jerumi, seorang filsuf asal Persia yang memang berkonsentrasi, yang memang di bidang kebijaksanaan tentang cinta itu sendiri. Kan filsafat cinta. Nah, menariknya nih kalimat yang kedua gitu. Cintanya apa gimana? Kalimat cinta. Cinta itu kan sering sekali ketika 2 orang yang berpasangan, sering sekali itu disebutkan itu kata-kata cinta. Iya benar-benar cinta itu. Nah, dari Kang Riyadi sendiri nih, itu cinta itu apa sih gitu? Oke. Cinta itu apa sih sebelum masuk ke Jalaluddin Al-Rumi gitu kan? Ya gini, karena saya menganggap cinta itu, saya nggak bisa mendefinisikan cinta itu. Saya sepakat dengan kata Rumi, makanya tadi saya itu ingin menyentuh sedikit Rumi untuk menjadi pondasi redaksi saya gitu. Karena gini, saya sependapat bahwasannya Rumi mengatakan bahwasannya janganlah engkau mencari makna cinta itu dan janganlah engkau menghabiskan hidupmu, waktumu untuk mencari ciri-ciri cinta. Karena kalau kau mengenal itu cinta, maka kau tahu sendiri itu rasanya cinta dan kau sendiri definisi cinta. Walaupun kau tidak bisa membentukkan dalam bentuk kata. Nah, seperti itu yang saya istilahnya pahami dan memang saya amini hingga saat ini. Soalnya saya merasakan cinta itu bagaikan rasa pahit. Jika teman-teman saya tanya gitu ya,
Teh Dianti atau Kang Ismail, bagaimana rasa pahit itu? Kita bakal kesulitan tuh rasa pahit itu bagaimana rasanya? Ya benar-benar. Kita harus merasakannya terlebih dahulu, baru kita mengetahui itu. Nah, kata Jerumi, ya seperti itu, rasa pahit, rasa manis, kita tidak akan bisa melontarkan dalam bentuk redaksi kalau kita tidak pernah merasakannya terlebih dahulu tuh. Iya, berarti kita rasakan dulu dong, baru kita bisa mendeskripsikan apa itu cinta gitu kan. Ya, jadi gini, contoh saya ambil analogi yang tadi yang dikatakan oleh Jerumi tentang kepahitan ataupun manis di dalam lidah. Coba kita bisa merefleksikan otak kita, mari kita renungkan tuh, deskripsikan tentang rasa manis tuh. Maka kita sangat kesulitan tuh. Gimana tuh rasa manis? Nah, begitu juga dengan cinta. Jadi kita itu kesulitan untuk membuat definisi tentang cinta, makna tentang cinta. Makanya kalau kita melihat Rumi itu dia mengatakan, apa yang kita ketahui definisi tentang cinta itu hanya kulitnya saja. Intinya itu menjadi rahasia sampai kapanpun tuh. Oh gitu ya. Iya. Terkait tadi kan udah ngebahas cinta, apakah cinta itu esensi dari kata cinta itu lebih ke pasangan atau gimana nih menurut lu sendiri ya? Oke. Mungkin saya akan menggambarkan tuh cinta terhadap makhluk atau terhadap pasangan, karena kita bisa melihat kalau memang konsep cinta itu kalau dalam apa ya, Eric Fromm dia pernah menalarkan atau membuat suatu hipotesa tuh yang paling terkenal tuh aforismanya. Dia mengatakan bahwasannya cinta itu mengenyampingkan yang namanya logik tuh. Bukankah logik itu bentuk dari keadilan? Tetapi cinta memaknai itu dengan menggunakan insting di dalamnya. Itu. Nah, kita bisa melihat bukankah logik atau logika itu adalah bentuk dari keadilan, tapi jika orang sedang jatuh cinta, maka dia tidak menggunakan logiknya lagi, dia menggunakan instingnya tuh. Contoh, analogi sederhana, kita punya pasangan, saya punya istri, jam 12 malam istri saya itu kelaparan tuh. Dia meminta saya untuk dibelikan sate contoh, makanan tuh. Dalam keadaan hujan deras. Nah, kalau saya berpikir secara logik, maka saya akan tidak bergerak dari tidur saya, karena bukankah logik tadi itu adalah keadilan? Bagi saya tidak adil bagi diri saya sendiri untuk keluar malam-malam dan hujan-hujan tuh. Tetapi gara-gara cinta, insting saya bergerak tuh, saya belikan demi dia bahagia itu. Itu kalau kita terhadap makhluk. Bahkan kita juga bisa terhadap Tuhan sekalipun gitu. Kecintaan kita terhadap Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kecintaan baginda Rasul terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Contoh pada saat di Gunung Thaif, beliau itu dilempar itu oleh para penduduk Thaif, lalu dia malaikat Jibril itu mengatakan tuh, Mujadaika ila Saba, angkat tanganmu ke langit wahai Muhammad. Lalu Muhammad mengatakan, la fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu wahai Jibril, jangan kau lakukan itu. Nah, dengan kasih cinta yang terhadap Allah, dia mengatakan dengan darah yang masih menetes, Rasulullah mengatakan kemana lagi ya Allah kau antarkan saya tuh? Atau tempatnya masih jauh dari sini, atau tempatnya masih dekat dari sini? Ana rodin ya Allah, saya ridho ya Allah. Malam takhtoba layya, selama bukan engkau yang murka terhadap saya, terserah walaupun makhluk melempari saya, asal bukan engkau yang melempari saya. Kenapa sampai seorang baginda Rasul mengatakan seperti itu? Karena sudah dia menggunakan cintanya terhadap Tuhan, cintanya terhadap Allah begitu besar. Makanya kalau kata Eric Fromm, bukankah logik itu adalah bentuk dari keadilan? Tapi kenapa tuh? Di dalam memaknai sebuah cinta, manusia itu tidak bisa tuh mengenyampingkan instingnya. Itu. Nah, Mail gimana Il tadi Il? Nah, kalau gue sih lebih ke bahasanya gitu kan. Jadi kan di dalam kata Yunani terkait masalah cinta itu kan ada eros, ada agape gitu. Jadi kan di sini kan dibagi gitu bahwasanya cinta itu bahwasanya cinta itu ada dua kan. Yang pertama itu tiga il. Enggak, eros sama agape-nya.
Oh ya, kan dia Dan, kan Philia, Agape dan Eros. ya, itu lanjut. Mm-mm. Kan tadi kan Oke. mau nyinggung dikit nih. Coba diterangin sama pemateri gitu kan, sama filosofi ya kan, Iya, apa tadi? iya bener tadi Phil. Phil, Eros sama Agope gitu kan. Eros. Jadi itu gimana nih? Apa benar nih? Kan gue baca-baca doang dikit kan. Hmm. Halo, Jadi, jadi Halo, halo, iya gimana ya? tuh, Tuh dengar nggak? uh, terkait tiga dari apa sih tadi tuh? ya Phil, Phil, Eros, Eros sama Agope. uh Ah, ya. Jadi gini, kita itu bisa melihat kenapa sih kita itu terhadap filsafat atau pilia yang disebut sebagai pilo, akar kata dari terminologinya memakai kata pilia gitu kan. Lantas apa sih bedanya eros, pilia dan agape gitu kan? Hmm. Jadi ada konsep kata cinta tuh di dalam kata cinta Yunani kuno atau dalam naskah Yunani itu kan kita mengenal tiga konsep eros, agape dan philia tuh. Hmm. Nah, yang memang kalau kita lihat eros itu dia itu cinta yang memang terhadap manusia kepada bener. lawan jenisnya itu tapi untuk kepuasan dia sendiri aja tanpa Seksual memandang kan? ya dia tidak memandang orang itu suka atau tidak gitu. Yang penting dia itu buat kepuasan pribadi dia saja gitu. Nah, Ya. eros ini makanya digambarkan oleh apa namanya bentuk dari apa ya bentuk dari misalkan gini nih kecintaan cinta yang paling egois itu adalah cinta dari bentuk eros tuh Hmm. karena manusia berharap untuk dicintai tolong cintai saya tapi dia tidak berharap dia itu eh, Mencintai gitu. yang penting dia itu merasa puas tuh karena konsep eros itu di dalam dirinya dia tidak peduli dengan lawan jenisnya tuh itu konsep dari eros tuh. Nah kita juga bisa melihat konsep dari agape gitu. Nah kalau agape ini memang kalau kita ketahui dia adalah bentuk ataupun kasta tertinggi itu Hmm. dari konsep cinta memang kalau kita bisa melihat. Jadi apa namanya bentuk ataupun kualitasnya itu begitu apa beda dengan eros dan philia itu sangat beda kalau agape itu. Jadi dia itu apa ya tidak memandang lagi, tidak memandang bahwasannya eh, kayak kekurangan, kayak apa namanya orang tersebut memiliki kekurangan. Yang penting saya cinta dengan dia dan dia cinta terhadap saya kesampingkan segala kekurangannya tuh. Bagi dia, dialah yang sempurna tuh. Itu agape tuh. Seorang filsuf dari Prancis yang Gabriel Marcel yang memang mengatakan apa namanya kecantikan bahkan keramahan dari lawan jenis itu dia itu sudah memandang itu bagaikan kasta tertinggi. Jadi dia itu walaupun ada cacatnya di mata dia itu sudah tidak ada lagi gitu. Karena dalam konsep agape cinta itu yang paling tinggi itu, kasta tertinggi itu dalam konsep cinta. Nah, kita juga bisa melihat konsep dari philia. Nah, philia itu adalah cinta dari bentuk apa ya? Kita sebut sebagai mungkin persahabatan juga bisa ya, persahabatan. Iya. Ah. Jadi apa? Dia itu mempunyai suatu pilihan itu kekhasan yang tersendiri gitu, yang dimana apa namanya cinta yang pilihan itu tidak dibatasi dalam artian dia itu universal. Nah, bisa terhadap apa Orang tua namanya bisa gak sih? iya, dia bisa cinta terhadap pilihan juga bisa gitu. Jadi dia itu tidak membatasi jenis kelamin, tetapi memang terbuka kepada semua. Jadi kalau kita itu memandang filsafat sebagai tepatan pilihan, karena pilihan ini kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, karena dia tidak ada batasan tuh di dalamnya. Beda hal dengan agape dan eros tadi yang memang harus menentukan yaitu batasannya adalah lawan jenis tuh maupun tidak lawan jenis. Contoh seperti
adanya LGBT di zaman Yunani kuno itu dalam dewa-dewa itu kita bisa melihat itu bukan bentuk dari Pilea tuh. Nah, tetapi kalau bentuk dari Pilea, Pilea itu tidak memandang lagi tuh. Dia tidak memandang lawan jenis, tapi dia juga bisa memandang sebagai ilmu pengetahuan akan kecintaannya gitu. Contoh, makanya dalam ranah filsafat atau Philo dan Sophia, Pilia ini atau Philo ini adalah bentuk dari kecintaan kita terhadap ilmu. Untuk apa? Sophia, kebijaksanaan. Mengarungi kebijaksanaan dalam bentuk ilmu gitu. Itu perbedaan yang khas dari agape, eros, dan philia tuh. Kalau misalnya cinta kepada sang halit itu masuknya kemana tuh? Itu masuknya kepada philia, bukan terhadap. Ya. Makanya kita bisa menggunakan ilmu teolog. Teolog itu kan adalah suatu bentuk aliran ilmu filsafat yang dimana yang saya sebutkan tadi adalah philia. Nah, karena di dalam filsafat itu ada turunan tuh. Contoh seperti teologi. Teologi itu kan ilmu tentang ketuhanan tuh. Iya, ketuhanan. Iya. Nah, ilmu teologi kita itu bisa membuat kita lebih cinta, lebih menyayangi, lebih tidak bisa lepas tuh dari yang namanya sang khalik atau ilahi itu. Jadi gara-gara ilmu teolog juga bisa kita, karena ilmu filsafat atau philia tersebut yang tidak dikasih batasan di dalamnya, maka kita bisa mencintai Tuhan itu. Ibaratnya ya kita pasrah kepada sang khalik, ya, iya nggak sih? Iya. Ya, dan itu nanti tarikannya ke mahabbah Robi'atul Adawiyah ya. Kalau misalnya kepada sang khalik itu. Nah, kalau untuk dari Ismail sendiri nih, gimana nih pandangannya nih tentang konsep cinta nih? Gimana? Kan lu? Ya kalau gue sih mandangnya itu gue ngikutin alirannya Plato kan. Kalau ketika kan ada satu riwayat tuh, ketika Plato itu bertanya kepada gurunya dia bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah itu cinta?" Jadi di situ gurunya itu menjawab, "Pergilah kamu ke ladang, ambillah satu ranting di situ yang paling kamu suka, tapi dengan syarat kamu jangan menghadap ke belakang atau tidak melihat ke belakang gitu." Plato terus mencari ranting yang ingin dia temui itu. Sampai datang kembali ke gurunya tanpa membawa apapun. Di situ gurunya bertanya, "Kamu tidak membawa apapun?" "Iya." "Kenapa?" "Karena setiap saya lihat ranting yang menarik, di depannya selalu ada yang menarik." Nah, seperti itulah cinta, kata gurunya. Makanya ya setuju juga tadi sama pendapat dari Kang Riyadi kan, bahwasanya ya cinta itu nggak tergambarkan gitu. Dan bisa dihituin. Untuk ditemui gitu. Terkadang juga ketika kita mengikuti, nanti kan diterangin nih perbedaannya aliran barat sama aliran timur, filsafat cinta aliran barat sama aliran timur. Ketika kita memakai aliran timur untuk mencari cinta kita bingung gitu. Maksudnya dalam artian bingung di sini, kita itu ketika ada perempuan yang menarik mata kita, hati kita itu berpikir gitu, apakah ini cinta atau hanya sebatas hasrat untuk memiliki saja gitu. Makanya di sini ya menarik juga ketika kita mempelajari tentang cinta, nanti kita bisa melihat sudut pandang yang kita pakai ketika mendekati lawan jenis itu, kita memakai yang mana gitu. Apakah atau itu benar-benar cinta kita gitu. Mungkin nanti bisa lah diterangin sama Kang Riyadi kan untuk seterusnya cara kita PDKT. Boleh tuh. Ketika kita PDKT, yang kita rasakan itu apa gitu. Menurut pandangan ini dan menurut pandangan ini gitu. Kan iya, tapi benar sih. Kan ketika kita melihat lawan jenis yang menarik hati kita, kan kita bertanya-tanya gitu, ini perasaan apa gitu. Iya benar. Gitu. Mungkin bisa dilanjut Kang Redi. Iya. Apalagi itu kan kita implementasikan dengan muda sekarang sih, remaja sekarang, yang bahwa cinta yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu kan. Iya. Karena gue sendiri gitu kan pribadi, dimana
ya cinta ini emang tidak bisa dijawab gitu, kayak seperti apa rasanya. Yang penting kita udah terjun dengan cinta tersebut dengan seseorang itu, ya otomatis ya kita bisa merasakan cinta itu seperti apa, ya kan? Nah, menarik kan? Ketika kita salah memilih, kiranya seseorang yang kita pilih itu menurut kita udah cinta, tahu-tahu bukan Enggak. cinta yang sesungguhnya dalam hati kita, yang menimbulkan suatu penyakit gitu kan. Sehingga kita menyalahkan diri sendiri. Itu nanti ada di addict form kan. Ya Nah, mungkin gimana tuh? gimana itu pandangan dari barat dulu lah. Kan barat, filsafat barat kan, filsafat cinta barat kan yang ya sependek pengetahuan gua kan itu kan lebih mengedepankan rasional daripada irasional. Sedangkan timur kan ya induk puncak cinta itu kan mahabbah, berarti kan irasional gitu. Mungkin bisa lah yang lebih dekat ke kita dulu nih Kang Riyadi nih masalah filsafat barat. Oke, dengar nggak nih? Dengar. Dengar dong. Jadi gini, saya itu mungkin kalau dalam ranah dunia barat, saya itu lebih menyukai aliran, walaupun apa ya, sebenarnya mungkin akan saya satukan premnya gitu, tapi saya lebih menyukai pemikiran barat itu yang memang seperti yang dibawakan Albert Camus. Albert Camus adalah seorang filsuf asal Aljazair. Dia itu yang memang penggagas juga ya, bukan penggagas, dia termasuk dalam aliran keras nihilism tuh. Nah, dia memandang bahwasannya hidup ini berbentuk absurd tuh, atau tidak jelas, absurditas di dalamnya. Lalu seorang Camus ini menulis sebuah buku yang berjudul The Myth of Sisyphus. Nah, Albert Camus ini di dalam buku The Myth of Sisyphus, dia menggambarkan bahwasannya seorang raja yang bernama Sisyphus itu disuruh mendorong batu oleh dewa, dihukum oleh dewa untuk mendorong sebuah batu ke puncak atas gunung tuh, bukit. Nah, lalu batu itu bergelinding atau berputar lagi ke bawah. Saat dia di puncak, batu itu dia berputar ke bawah lagi. Lalu dia disuruh dorong begitu terus sampai akhir hayatnya tuh, dihukum oleh dewa dia. Nah, dari ambilan kata absurditas yang dibawa oleh Albert Camus, di situ kita mempelajari bahwasannya hidup ini tidak ada maknanya gitu. Hidup ini tidak mengandung makna di dalamnya, tidak ada suatu yang penting di dalamnya. Nah, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus berusaha tuh seperti Sisyphus. Sisyphus pada saat dia itu mendorong batu lalu di puncak, dia bahagia. Walaupun dia tahu batu itu akan menggelinding lagi ke bawah. Nah, untuk dia bisa bahagia, Sisyphus itu harus mendorong lagi tuh. Nah, begitu. Kalau kita ambil dalam frasanya nihilism Albert Camus, maka dalam moralnya Sisyphus dalam konteks cinta, filsafat barat menganggap bahwasannya hidup ini absurd tuh. Kebahagiaan itu tidak ada yang bisa mengasih kita kebahagiaan. Siapa yang bisa mengasih kita kebahagiaan? Cuman diri kita sendiri tuh, pribadi kita sendiri. Kalau ada memang manusia yang memang menganggap cinta adalah bentuk kebahagiaan atau bentuk dari eros dia, maka dalam area nihilism dia akan cari itu cinta untuk kebahagiaannya. Ya, dia tahu ujung dari cinta itu sangat berbahaya. Atau ada yang mengatakan, seorang profesor UI yang itu Rocky Gerung mengatakan cinta itu berbahaya, indah sebagai fiksi tapi berbahaya sebagai fakta. Ya dia tahu tuh, karena orang nihilism dia tahu berbahaya sebagai fakta, tapi dia ingin bahagia karena kebahagiaan bagi dia, orang nihilism akan memandang tidak akan dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang ngasih saya kebahagiaan kecuali diri saya sendiri. Dengan cara apa? Melompati itu yang namanya kata berbahaya itu. Tapi kalau misal kita tidak merasa bahagia, apakah itu tidak dikatakan sebagai cinta? Ya, gini. Kebahagiaan di dalam ranah konteks cinta. Contoh, ada orang yang memang mengedepankan, contoh yang saya sebutkan tadi, bagi dia cinta itu membuat dia bahagia. Ada yang mengatakan bagi dia lagu itu membuat dia bahagia, dan bagi dia gonta-ganti pasangan itu adalah bentuk dari kebahagiaan dia tuh. Itu
kita bisa katakan itu adalah bentuk dari cinta dia tuh. Itu adalah bentuk dari kebahagiaan ataupun keinginan dalam bentuk cinta. Frame-nya adalah cinta di dalamnya. Cinta itu yang saya katakan tadi, kalau dalam ranah philia, dia tidak terbendung batasan di dalamnya. Dia itu luas, tidak harus terhadap pasangan lawan jenis. Contoh tadi yang saya katakan, dia cinta terhadap lagu demi kebahagiaannya, maka itu adalah bentuk dari philia tuh. Contoh, seorang filsuf tidak menikah karena dia cinta dengan ilmu pengetahuan. Bagi dia, ya itu kebahagiaan dia. Iya sih, gue menarik sih. Gue sedikit baca itu kan tentang The Art of Living-nya Eric Fromm. Di situ ngelihat gitu, Eric Fromm itu menyebutkan bahwasanya cinta itu adalah sebuah komoditi gitu. Wah, menarik ketika cinta itu dijadikan sebuah komoditi gitu. Jadi sesuatu yang kita cintai, misalnya, oke, kalau misalnya barang, kita analogikan kepada barang, kita mencintai suatu barang, atau kita membeli suatu barang yang menurut kita itu membuat kita nyaman. Nah, padahal barang itu nggak mempunyai manfaat sama sekali kepada kita gitu. Tapi kita membuatnya nyaman gitu. Iya. Itu diterangkan kan. Kenapa sih kita beli barang ini? Ya karena saya pengen gitu. Dan ada juga contohnya di situ juga ketika kita itu berkawan atau kita itu berhubungan dengan seseorang gitu. Orang ini dilihat kalau misalnya di zaman neokapitalis seperti sekarang itu bukan hanya sebatas harganya gitu, harga dari seseorang itu gitu, tapi kegunaan dari seseorang gitu. Gue menarik gitu ketika gue sambungkan ketika cinta itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan gitu. Ketika kita tidak kita tidak membutuhkannya, kita buang aja gitu. Apakah seperti itu gitu pendapatnya Eric Fromm di masalah filsafat cinta ini gitu? Jadi dia cuma kepuasan diri dia sendiri, ya nggak sih? Iya. Ya, saya mungkin agak menanggapi karena mungkin dari cerita dari Kanda Ismail itu itulah bentuk dari kecintaan dalam bentuk eros tuh di dalamnya. Iya, eros, iya. Eros. Dari bentuk eros itulah dia tidak memandang lawan jenisnya itu suka terhadap dia, yang penting dia puas tuh di dalamnya. Karena memang dia memandang cinta itu sebagai komoditi atau bisa diperjualbelikan tuh. Atau didagangkan di dalamnya. Nah, kita memaknai cinta diperjualbelikan saat cinta itu sudah tidak berguna bagi dia lagi dan nilainya tidak ada bagi dia, maka dia bisa membuangnya begitu saja tuh. Nah, itulah bentuk dari kecintaan dalam bentuk eros tuh yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita bisa melihat mungkin yang mempengaruhi ataupun yang menelatar belakangi kenapa nih seorang pemikir besar yaitu Eric Fromm mengatakan bahwasannya cinta adalah komoditi itu. Apa yang mempengaruhinya? Mungkin kita bisa melihat dari segi empiriknya tuh, dari zaman dia pada saat itu, bagaimana suasananya tuh, bagaimana konsep sosiologi kehidupan di sana, di negaranya, ataupun kita bisa juga melihat dari pandangan antropologi gitu. Bagaimana sih wanita itu di sana? Bagaimana sih memandang orang yang sedang jatuh cinta? Bagaimana sih ngelihat orang di negara dia di zaman Eric Fromm itu memaknai sebuah cinta? Jadi saya tidak bisa menyalahkan pemikir besar seperti Eric Fromm yang mengatakan cinta adalah bentuk komoditi. Karena ilmu epistemologi itu lahir salah satunya dengan empirik tuh di dalamnya. Cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan pengalaman. Mungkin dengan pengalaman seorang Eric Fromm dia mengatakan keberadaan pada saat itu ya yang dialami seperti itu tuh. Cinta adalah bentuk dari komoditi. Itu. Ya, menarik. Iya, itu kan udah dijelasin nih secara berbagai macam cinta ya. Nah, jadi kan kita mengimplementasikannya kepada kehidupan saat ini loh, remaja saat ini, milenial saat ini, biar tahu nih cinta itu harus seperti ini loh, gerakan seperti ini gitu, caranya seperti ini. Nah, lu bisa nggak sih ngasih ke kita gitu solusi agar cinta yang sehat itu seperti apa gitu? Oke. Mungkin
Saya akan menjelaskan tuh dari konsep dasar saya tadi, berargumentasi atau kita buat suatu hipotesa di dalam kepala kita dan kita akan melontarkan dalam bentuk redaksi. Jadi redaksinya adalah dari pengertian dari eros, terus philia, Agape. lalu agape. Nah, dari ketiga itu kira-kira yang cocok khususnya nih, yaitu di Indonesia tuh. Yang mana nih? Untuk kaula muda nih, yang mana nih? Iya kan? Menarik kalau misalnya dibicarakan masalah Indonesia. Gua ngelihatnya kalau misalnya Indonesia itu gabungan ketiganya gitu. Mix, Semuanya gitu. ada ya. Semuanya ada gitu. Gue sempat berpikir kan, gue pas baca dan gue kaitin sama novelnya Buya Hamka sama novel yang bercerita tentang Kais sama Laila Majnun gitu kan. Gue lihat ini semuanya ada gitu. Tapi memang kebanyakan ada yang condong ke sini, ada yang condong ke barat, ada yang condong ke timur gitu kan. Ada yang condong ke eros, ada yang condong ke agape gitu. Tergantung kadarnya aja. Kalau semuanya gue yakin ada gitu. Oke. Jadi saya lebih menyukai cinta itu dimaknai untuk di Indonesia, khususnya itu saya lebih memakai mazhab yang philia. Loh, Kanda, kenapa Anda mengatakan harus philia di dalamnya? Gitu? Kenapa? Kenapa nggak agape itu? Kan agape adalah cinta yang paling tinggi tuh, terhadap bukan. Nah, bullshit lah kalau di Indonesia pakai agape ke lawan jenis. Susah itu. Tapi nggak mungkin juga, kebanyakan juga ada yang eros juga ada. Ya, jadi saya menyukai mazhab dari philia itu sendiri. Kenapa mungkin saya menyukai Kanda? Kenapa Anda menyukai philia untuk diterapkan tuh di kaula muda tuh? Kalau bisa menjadi cita-cita anak muda yang sekarang memakai philia dalam mencintai. Nah, sekarang gini. Redaksi yang pertama saya buat yaitu pengertian tuh dari arti kata atau terminologinya tuh. Ya, yang saya sebutkan tadi philia itu tidak membatasi, cinta itu tidak dibatasi. Berarti kita bisa menelaah ada dua ataupun minimal dua dan tidak mungkin satu kan. Nah, karena tidak ada batasan. Kalau yang agape dan eros itu hanya lawan jenis di dalamnya. Nah, kenapa di dalamnya itu philia itu lebih dari satu dan dua? Kenapa itu diperlukan? Satu gini, kita adalah secara antropolog, kita itu secara kebudayaan, kita itu adalah masyarakat yang beragama di dalamnya. Nah, di dalam konteks antropolog agama, kita tidak boleh mencintai makhluk 100%. Kita juga harus mencintai penciptanya. Iya. Di dalam konteks Islam, kita itu mengatakan tuh, kita rangkul antara Tuhan dan makhluk dengan kata yang paling aforisma, yang paling terkenal, yaitu Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Gitu. Iya, aku mencintaimu, tapi karena Allah aku mencintaimu. Jadi philia itu menggabungkan antara cintanya dengan Tuhan dan cintanya terhadap makhluk. Tetapi kita bisa bayangkan kalau kita cinta 100% terhadap agape, lalu yang saya katakan tadi, kita hanya menyampingkan yang namanya logika tuh, logik di dalamnya. Kita hanya mengedepankan yang namanya insting. Bukankah logik adalah bentuk dari keadilan? Yang saya tadi bentukan contoh, saya membelikan pacar saya tengah malam sate padahal itu lagi hujan. Secara logik, secara berkeadilan itu nggak adil bagi saya. Saya hujan-hujan. Sedangkan dia nanti enak makan gitu kan. Saya nanti bisa sakit. Nah, itu logik tuh secara agape. Tetapi kalau kita mengedepankan eros di depannya, maka contoh banyaknya yang bunting ataupun hamil di luar nikah, ditinggalkan begitu saja. Banyaknya orang bunuh diri gara-gara diputuskan cintanya. Itu bentuk dari eros tuh. Nah, makanya kan tadi ditanya itu kira-kira bukan yang diterapkan gitu. Yang berlaku di Indonesia nih menurut pandangan Bang Kang Riyadi itu seperti apa? Makanya di situ gua ngejawab bahwasanya ya mix gitu, bisa aja dipakai dua-duanya dalam satu hubungan atau antar lawan jenis, itu bisa aja itu ketiganya itu berbaur, tapi lebih condong kemana itu pertanyaannya kan, lebih condong kemana itu. Jadi
tadi itu sudah yang saya terapkan tuh dalam bentuk analogi itu ya, tadi Eros, Philia, dan memang saya lihat fenomena saat ini di Indonesia itu memang apa yang dikatakan oleh Kanda Ismail itu semuanya itu mix tuh. Kenapa saya bisa katakan itu semuanya campur aduk kayak tahu lotek tuh? Iya, semuanya tuh campur aduk tuh. Sekarang menjadi pertanyaan, memaknai cinta setiap orang itu berbeda-beda. Nah, Benar. makanya tuh yang pacaran, sahabat Spotify, tanyain ke pacarnya ketika dikatakan cinta, itu cinta yang mana gitu. Cinta ada Eros, 3 cinta. gitu. Lanjut. Makanya buat yang pasangan-pasangan yang nonton Spotify, ya otomatis pinter lah kalau misalnya udah kajian ini kan. Makanya gitu. Jadi saya senang tuh kayak tahu lotek jadinya kayak jadi campur aduk tuh. Jadi gimana ya, di dalamnya itu memaknai cinta setiap manusia, setiap kaula muda yang beranjak remaja dan mengenal itu cinta dekat dia. Itu coba aja tuh tanya tuh kepada anak-anak SMA ataupun anak kuliah, dia memandang cinta itu adalah di saat saya mempunyai pasangan ganteng lalu saya ajak jalan ngedate, itu saya nggak malu tuh. Nah, itu ada di art of living tuh, ada tuh. Ada tuh yang Iya. kayak gitu tuh. Ya, itu makanya saya tadi nyenggol apa namanya Eric Pom itu redaksinya kan. Nah, Benar. ada juga yang memandang apa namanya, gue nggak peduli itu dengan wajah lu yang kayak gitu, yang penting lu jemput gue pakai Ferrari kalau nggak Lamborghini itu. Astaga, itu Ada. mah bener-bener. Ada. Iya kan, gue nggak peduli dengan muka lu gimana gitu. Bener-bener. Tapi ada juga tuh yang dia cinta tapi dia bilang ke pasangannya, kalau nih buat cewek nih, kalau kamu cinta dan sayang terhadap saya, datang ke orang tua saya minta halalkan saya. Wih, mantep itu. Itu Iya. ada banyak itu. Nah, makanya itu bentuk kan mix tuh. Remaja zaman sekarang itu dia memilih tuh. Bagi dia cinta yang bagaimana bagi dia enak. Kalau dia suka orangnya misalkan mencari eksistensi tanpa menyampingkan esensi di dalamnya, seharusnya dia paham tuh. Eksistensi itu sifatnya sementara tuh. Tapi kebanyakan kita itu melihat eksistensi, dia ganteng, dia menjadi pacar kita. Kita memilih suami karena ganteng tuh, atau apa namanya, karena rupawan gitu, karena memang dia wajahnya memang bagus gitu, dia ganteng. Iya, bahasa mainstreamnya memperbaiki keturunan lah ya. Iya, dengan alibi seperti itu. Tapi dia tidak mengetahui itu, dengan dia berangkat dengan konsep yang namanya ganteng itu karena dia tidak malu, padahal dia tahu sendiri eksistensi rupa dia itu paling tahan itu 40 tahun tuh. Yang jadi pertanyaan, saat dia umur 50 tahun jelek, apakah pasangan itu dibuang seperti komoditi yang disebutkan Eric Pom? Nah, itu hati-hati tuh yang punya pasangan ganteng tuh. Ganteng itu cuma bentaran aja, cuma 40 tahun lah. Ya kan? Benar. Karena kan semua yang punya cewek cantik juga, aduh, yang ceweknya cantik, dia merasa dirinya cantik tuh, hati-hati tuh. Nanti umur 40 tahun dibuang sama laki tuh. Intinya mah sedang-sedang aja ya. Iya, sedang-sedang aja. Jadi benar sih, itu lebih ke, kalau misalnya gue lebih setuju, kalau gue pribadi ya, lebih setuju yang katanya yang kedua itu loh, yang lu bilang tuh apa sih Yang mana? Lu lebih ke mana Philia. Cinta sama Tuhan sama cinta sama Philia. Iya, Philia itu kan. Dimana ya kalau misalnya lu cinta sama seseorang, otomatis lu harus tidak boleh melebihi cintanya kepada penciptanya kan. Iya, makanya itu tuh banyak banget. Ada bahasa Arab atau aforisma Arab yang paling terkenal itu kan yang mengatakan ana uhibbu kafillah tuh, aku mencintaimu karena Allah. Di sisi lain dia mencintai makhluknya, tapi di sisi lain dia mencintai Tuhannya sebagai pencipta makhluk yang dia cintai itu. Itu jurus-jurus santri itu. Iya. Kalau lu lebih kemana, Il? Ya, kalau gue sih, gue itu masih berkutat di pemikiran gue gitu. Gue itu lebih ke ya gimana ya, orang itu kan dilihat pandangannya kan tergantung apa yang dia baca sama apa yang dia alami sama hal yang ada di sekitar dia, itu yang mempengaruhi pola pikirnya kan, bukan gitu Kang Riyadi? Ya benar, memang benar. Gini aja,
gini aja, nyinggung kan latar belakang nih. Latar belakang kan emang ya bergaul gue itu kan di pondok gitu kan. Ya Iya. banyak-banyaknya itu gue didoktrin sih, didoktrin sama guru gue itu ya mengenal konsep mabahnya gitu. Jadi gimana kita mencintai sesuatu itu ya bukan karena apa yang dia punya gitu. Iya benar, setuju. Tapi ya memang kita ngelihat seseorang itu ya ini nih, bahwasanya ini nih yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita mencintai Tuhan itu, kita mencintai hamba yang satu ini gitu. Dan nanti juga kalau menurut gua, kalau misalnya berangkat dari mahabbah gitu, semua permasalahan yang ada di dunia ini itu selesai gitu. Karena pokoknya itu di satu gitu, yaitu Tuhan. Nah, gimana kita memandang kecintaan kita kepada Tuhan, seperti juga itu kita melihat semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini gitu. Terlebih kepada satu orang yang kita pilih gitu kan. Pasti lebih berdarah-darah pun jadi gitu bahasa anak pondok tuh kan. Ya kalau gue sih lebih ke situnya gitu. Tapi ya susah nemuinya memang. Gue pengen tahu nih sebenarnya nih apa yang kita obrolin itu apa sih gitu. Ini kan terkait filsafat cinta kan. Nah, korelasi antara filsafat dan cinta itu sebenarnya apa? Nah, tuh Kang Redi. Gimana tuh, Di? Oke. Jadi gini, kita mengenal filsafat tadi adalah bentuk dari mother of science. Kita juga bisa melihat filsafat itu dari ranah ataupun dari dua perspektif sudut pandang. Filsafat sebagai metodologi berpikir dan filsafat sebagai produk dari buah pikir tuh. Nah, jadi kita bisa melihat pentingnya kita mempelajari filsafat tentang korelasi terhadap cinta karena dengan daya pikir kita, dengan akal kita, dengan memahami konsep-konsep tentang cinta itu sendiri atau konsep dalam daya pikir kita yang lebih rasio, mengedepankan rasional kita, maka kita lebih bisa menghargai makhluk tuh. Lebih memang kita menjalin yang namanya pernikahan karena memang di dalam konteks filsafat cinta ataupun dalam daya pikir seorang filsafat, dia itu mempertanyakan hal-hal yang memang sampai ke bentuk yang memang itu adalah terkecil sekalipun. Buat apa dia mencari hal itu? Karena memang dia menguji setiap argumentasi, setiap teori, setiap diksi dari para filsuf-filsuf untuk dijadikan bahan dasar untuk dia melangkah gitu. Nah, terlebih kita memaknai cinta seperti yang tadi disebutkan oleh Kanda Ismail, yaitu tentang Eric Fromm, terus ada tadi yang saya sebutkan dari timur yaitu Jalaluddin Rumi. Nah, itu kita bisa menelaah dari dua sudut pandang filsuf barat dan filsuf timur tuh. Nah, sebagai ilmu filsafat di dalamnya dan ada logik di dalam ilmu filsafat itu, logik sebagai ilmu pembedah, sebagai membedah ilmu filsafat itu, maka kita lebih bisa mengetahui makna kesucian cinta itu. Makna cinta itu mulia. Jika ada kata yang lebih mulia dan paling bersih terhadap selain cinta, maka itulah bentuk dari cinta. Gitu. Maka tidak ada tuh yang namanya fuckboy, habis itu dan apa istilahnya kalau buat perempuan itu fuck girl. Nah, enggak. Jadi gue itu kritis loh gue sama fuckboy sama fuckgirl ini. Logikanya itu fuckboy itu digunakan buat cowok kan? Yes. Arti fuckboy itu apa? Cowok bangsat. Gitu ya? Iya. Fuck itu apa? Boy itu apa? Berarti jangan-jangan dia LGBT bro. Mungkin ya bisa Gimana jadi tuh? Iya kan? Nah itu dia tuh. Karena itu sih bahasa-bahasa zaman sekarang sih. Ya itu menandakan bahwasannya bangsa Indonesia itu masih latah gitu kan. Nah tadi itu tuh yang saya sempat singgung tadi itu masalah perihal diksi. Nah dengan diksi fuckboy itu seharusnya dengan orang yang mempunyai latar belakang atau mempunyai ciri khas berpikir filsafat, dia itu menjauhi itu, mengkritisi itu dengan kata atau redaksi dari
fuckboy itu tadi yang dikatakan oleh Kanda Ismail. Nah, itu bentuk dari kita berpikir secara filsafat tuh, memaknai konsep diksi saja yang hal paling kecil. Kebanyakan orang-orang tidak berpikir sampai ke sana gitu. Wah, fuckboy, ya udah gua fuckboy dengan gua membawa skuter matic dan gua pakai baju Deus. Nah, baju Deus ya udah tuh gua ke taman atau gua ke alun-alun, gua jadi fuckboy deh gitu. Dengan bangganya seperti itu tuh. Iya benar. Kadang emang sih orang-orang ya mungkin remaja saat ini tuh kebanyakan tuh ya fuckboy dan fuckgirl tuh apa sih gitu kan nggak tahu kan, dia cuma ngikut-ngikut dari kata-kata itu sehingga ia menerapkan ke kehidupan dia, padahal dari bahasa itu tuh nggak nyambung, ya nggak sih? Nggak nyambung banget gitu. Dengan PD-nya dia mengaku bahwasanya dia itu fuckboy gitu kan. Gila lu dalam hati gue, keren dalam hati gue. Iya bener, itu suatu fuckboy dan fuckgirl itu buat mereka tuh keren. Nah, memang yang disebutkan tadi bahwasannya dengan redaksi ataupun diksinya dari anak muda zaman sekarang atau anak milenial zaman sekarang itu sudah kekunci ataupun sudah terjajah dengan diksi-diksi yang memang mereka itu tidak tahu tuh secara terminologinya itu. Bahkan kata-kata itu coba aja tanya orang fuckboy itu gimana tuh definisi fuckboy? Fuckboy itu adalah orang yang laki-laki yang membawa skuter matic pakai baju Deus tuh. Iya. Iya enggak? Iya benar-benar. Itu tuh konsep dasarnya di sana tuh. Jadi saya juga itu makanya pentingnya kita mempelajari filsafat dan korelasi terhadap cinta. Cinta itu adalah bentuk amanah dari Tuhan yang begitu suci dan begitu sempurna di dalamnya. Nah, karena di tempat itulah Hawa dan Adam itu bersatu dengan konteks cinta. Dan karena cinta pula lah Sayyidah Khadijah dan Baginda Rasul bersatu. Dan karena cinta pula lah Sayyidah Aisyah dan Baginda Rasul bersatu. Ya enggak? Dan karena cinta pula lah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bersatu. Cinta adalah ciptaan Tuhan ataupun amanah dari Tuhan yang begitu sempurna, tetapi dengan redaksi, dengan diksi yang kurang jelas hingga saat ini mengotori makna cinta itu yang sebenarnya. Dengan kita belajar filsafat, dengan teori cara berpikir yang benar, yang memang terarah dan memang tajam, maka kita diharapkan kita itu bisa mengetahui, memaknai kata cinta itu dengan setulus hati dan kita terapkan dalam bentuk kehidupan dan pasangan kita gitu. Wah, keren banget nih. Malam ini tuh sangat bermakna banget ya. Karena kita akhirnya tahu esensi dari cinta dan filsafat itu apa gitu. Dan ternyata ya gue pribadi juga baru tahu cinta itu ada kategori-kategorinya gitu. Yang orang lain mungkin buat orang-orang awam mungkin menjadi sebuah pelajaran, sehingga siapa tahu di saat ngedengerin podcast ini mereka bisa memilih nih cinta mana yang mereka pakai gitu. Dan cinta mana yang dipakai ke mereka. Benar sih. Ini mungkin udah sejam lebih nih. Makasih banget nih buat Riyadi sama Mail nih udah mau ngobrol-ngobrol. Slow kan, gue kan di sini pemantau doang kan. Yang ngebantu Teteh Dianti. Sebenarnya ini saya pengen ada pesan sedikit ya buat anak muda. Wih, boleh nih. Siap anak tua. Penutup nih, sekalian penutup. Dengerin anak muda. Jadi anak tua mau. Ya. Jadi saya sudah ngomong tadi sore dengan Ismail ya, dengan Mail perihal masalah cinta itu ya. Nah, harusnya kita tuh malu dengan leasing gitu. Buat anak muda nih, malu dengan leasing tuh. Motor aja itu 2 tahun di kredit tuh lunas. Masa kita pacaran anak orang 2 tahun nggak lunas-lunas? Makanya saya milih nggak pacaran. Nah, benar, setuju. Sesungguhnya pacaran halal itu enak loh. Iya, yang mau nikah, iya dah. Iya. Kasih tahu dong sahabat Spotify kalau misal pemateri kita ini Bung Ricky Chandra Gerung ini ingin melakukan persepsi soalnya. Karena dia udah memahami esensi dari cinta tersebut sehingga dia menerapkannya kepada kehidupan dia. Memahami dan merasakan kan. Nah, dia udah tahu nih cinta gue kemana sih ini. Itu gara-gara gue berpikir secara filsafat, maka gue itu akan mengkritik kata dari Kanda Ismail dengan kata merasakan itu notifnya gimana tuh?
Itu nanti bisa diselesaikan berdua aja, bisa nggak Pak? Oh, Jangan-jangan dia pakai eros lagi nih. Hah? Ya itu nantilah belakangan lah. Nggak enak juga didengarkan soalnya rahasia rumah tangga ini. dasar lo Il. Ya udah, sebelum kita itu mungkin ngobrol di luar layar aja lah ya, karena kan nggak enak juga nih didengar sama sahabat ngesantuy ini. Nih mungkin dari penutup buat Mail sendiri Il, buat para ngesantuy, ada nggak Ya. Il? Intinya apa ya? Gue mau ngomong apa gitu? Udah dibahas semua sama Riyadi gitu. Jadi Oke. gue di sini tuh mandangnya satu gitu. Ketika kita itu nggak menemukan frekuensi, gini loh, sadar atau tidaknya, ketika seseorang itu ingin berkenalan atau baru pertama kali berkenal dengan seseorang, itu pasti ada sinyal loh. Ada frekuensi ketika tidak menyambung, misalnya nih, gue baru ketemu sama Dianti atau gue baru ketemu sama Riyadi, dan gue ketemu sama orang lain gitu, baru ketemu ketiganya, pasti setiap orang itu mempunyai frekuensi dong. Iya. Nah, ada kalanya itu kita itu nggak seret pertama ngomong sama dia, ada kalanya itu kita itu langsung ceplas-ceplos gitu. Nah, buat teman-teman yang ngerasain seperti itu gitu. Iya, betul, itu cinta, tapi apakah cinta itu dalam artian salah satu yang tiga ini ya teman-teman sendiri gitu yang memahami gitu. Iya benar. Toh cinta juga kan bukan hanya sekedar untuk memiliki gitu. Bukan hanya sekedar untuk teman kita untuk menua dalam artian menikah gitu kan. Ya, cinta itu luas gitu, bukan jangan hanya diartikan dalam sempit gitu. Di sini gue juga membagi gitu, bahwasanya cinta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu horizontal, yang kedua itu vertikal gitu kan. Jadi vertikal inilah yang perlu gitu, hablum minan nas, ini yang perlu gitu. Jadi menurut gue kepada teman-teman ya salinglah mencintai gitu, sehingga kita hapuslah semua kebencian yang ada di muka bumi ini gitu. Itu aja sih menurut gua. Iya, termasuk mencintai diri sendiri juga termasuk mencintai ya. Iya. Nah, ya intinya sih buat para pendengar nih yang udah ngedengerin, terima kasih gitu kan, karena kita bisa tahu lah esensi dari cinta, esensi dari filsafat itu seperti apa gitu. Ini hanya Nah, sebagian kecil loh. jadikan sebuah ini jadi ya pelajaran gitu buat kita-kita yang masih mungkin bingung cintanya seperti apa ya. Setelah Iya. ngedenger ini siapa tahu kan bisa terbuka nih. Yang tadinya ngeredit cuma 2 tahun, siapa tahu nih udah berakhir ngereditnya kan. Karena ngedengerin podcast ini kan. Iya, bisa jadi yang udah kredit sampai 10 tahun berhenti gitu, dicabut leasing soalnya. Ada itu diserempet, tuh kayak Metro Mini ugal-ugalan. itu yang berat, Pak. Iya, mungkin makasih banget nih udah Riyadi sama Mail udah ngebantuin Dianti buat menyampaikan esensi dari filsafat cinta ini. Sebagian, bukan esensi secara keseluruhan. Sebagian dari filsafat cinta ini kan lumayan nih, ada pembelajaran baru kan buat kita. Ini Gimana? Ya udah, kita tutup dulu nih ya. Terima kasih buat para narsum dan buat Mail juga. Bye bye. Bye bye.